Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Adria Ramadan, NPM 19401026 akan mempresentasikan kelompok kami mengenai hardware. Bersama Reza Pratama, Akmal Raffi Muhammad, Nur Rahman Akbar, dan Fahmi Haidir Ali. Slide selanjutnya. Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Menurut Fatanansyah, sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dengan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Data yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi si penerima, maksudnya yaitu dapat memberikan keterangan atau pengetahuan. Dengan demikian, yang menjadi sumber informasi adalah data. Informasi dapat juga dikatakan sebuah pengetahuan yang dipengaruhi dari pembelajaran, pengalaman, dan instruksi. Pengertian manajemen menurut kelompok kami adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain. Ya, selanjutnya ada kegiatan dalam manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau bisa disebut planning. Yaitu proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Lalu ada pengorganisasian, yaitu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada pengarahan atau directing, yaitu suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai saran sesuai dengan perencanaan, manajerial, dan usaha. Dan terakhir ada pengawasan, yaitu proses pengaturan berbagai faktor dalam perusahaan agar sesuai dengan ketetapan dalam rencana. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses monitoring kegiatan-kegiatan tujuan untuk menentukan harapan-harapan yang akan dicapai dan dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Slide selanjutnya. Di sini ada proses manajemen. Yang pertama tingkatan kegiatan manajemen. Itu ada top level manajemen, middle level manajemen, dan low level manajemen. Selanjutnya. Lalu ada sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen menurut Danu Wirapangesti. Pengertian sistem informasi manajemen dapat diartikan sebagai kumpulan interaksi sistem informasi yang bertanggung jawab dan bertugas mengumpulkan serta mengelola data untuk menyediakan layanan informasi yang berguna bagi semua tingkatan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian. Fungsi sistem informasi manajemen yang pertama ada meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam operasional. Lalu ada mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang berkoordinasi. Lalu ada berperan penting dalam proses pengambilan keputusan di dalam bisnis, karena dalam bisnis keputusan dibuat berdasarkan informasi relevan dan informasi relevan hanya dapat diambil dari sistem informasi manajemen. Lalu ada membantu dalam membangun hubungan yang sehat antara setiap orang dari departemen ke departemen melalui pertukaran informasi yang tepat. Yang terakhir ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real time. Selanjutnya.
Masih tentang tujuan sistem informasi manajemen. Menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis, menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga produk jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Memecahkan berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produksi, serta strategi bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rahman Akbar. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari sistem informasi manajemen. Manajemen bisnis atau perusahaan dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. Manajer perusahaan atau pemilik bisnis memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik atau feedback tentang kinerja mereka. Sebuah bisnis atau perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Lalu, pemilik bisnis atau manajer perusahaan dapat membandingkan hasil dengan kinerja yang direncanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana dan kinerja. Nah, di sini kita masuk ke materi intinya, yaitu hardware. Apa itu hardware? Perangkat keras komputer atau hardware adalah semua bagian fisik yang ada di komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya, yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Lalu ada fungsi dari hardware. Fungsi hardware yaitu untuk mendukung kinerja komputer, menampilkan atau menerima input, mengelola data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Nah, di sini ada macam-macam hardware. Yang pertama ada CPU, yang kedua motherboard, yang ketiga monitor, yang keempat keyboard, yang kelima mouse, yang keenam RAM, yang ketujuh hard disk, yang kedelapan power supply, yang kesembilan ada VGA. Selanjutnya ada CPU atau yang bisa disebut Central Processing Unit. CPU adalah macam perangkat keras komputer yang fungsinya sebagai pusat pengendali dan pemrosesan pada sebuah komputer, terutama CPU sebagai macam perangkat keras komputer yang mengatur semua instruksi, program, dan semua aktivitas yang dilakukan dalam komputer. Macam perangkat keras komputer seperti CPU disebut otak dari komputer. Selanjutnya, motherboard atau mainboard. Mainboard adalah macam perangkat keras komputer dan fungsinya terhubungnya komponen-komponen. Ini papan sirkuit utama yang berguna sebagai tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung yang memiliki chip BIOS, port, slot, dan konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat. Yang di samping adalah gambar yang terbarunya. Selanjutnya ada monitor. Monitor adalah macam perangkat keras komputer dan fungsinya mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer. Keluaran dari macam perangkat keras komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh orang yang memakai komputer. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard adalah macam perangkat keras komputer dan fungsinya memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol tertentu. Kemudian, fungsi macam perangkat keras komputer ini melakukan perintah-perintah untuk menyampaikan file dan membuka file. Keyboard sebagai macam perangkat keras komputer disebut sebagai papan ketik pada komputer. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada mouse.
Mouse adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk mengatur perpindahan kursor secara cepat atau digunakan untuk memberikan perintah secara praktis dan cepat, dan fungsinya sebagai penunjuk posisi kursor atau pointer pada layar monitor. Yang keenam, ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah macam perangkat keras komputer dan fungsinya menemukan instruksi-instruksi yang hendak dikerjakan dan sebagai media penyimpanan sementara. Yang ketujuh, hard disk. Hard disk adalah macam perangkat keras komputer dan fungsi sebagai penyimpanan. Macam perangkat keras komputer yang terbuat dari bahan kaku yang berlapis piringan magnetik oksida. Hard disk mempunyai kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Yang selanjutnya ada power supply. Power supply adalah macam perangkat keras komputer dan fungsinya memberikan tenaga dan energi arus listrik pada komputer. Yang selanjutnya ada VGA atau Video Graphic Adapter, perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.